Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum PJJ dimulai, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada semester 2 ini ada dua materi yang belum Ibu sampaikan, yaitu teks tanggapan dan teks inspiratif. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang teks tanggapan. Apa sih itu teks tanggapan? Pendapat, Bu. Betul. Tanggapan, menanggapi, berarti kamu memberikan pendapat. Pengertian daripada teks tanggapan ialah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, ya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Jadi tanggapan ini bisa berupa pujian, kritik ataupun penolakan, ya. Kemudian bisa terhadap karya sastra ataupun karya seni atau fenomena yang sedang terjadi saat ini, ya. Misalnya tentang sekarang yang sedang diberitakan tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kamu bisa memberikan tanggapan, ya. Kamu juga bisa memberikan kritik dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Oke, tujuan atau fungsi dari teks tanggapan sendiri bagi pelajar yaitu agar pelajar memiliki sikap yang apresiatif dan kritis. Jadi pelajar itu agar belajar untuk memberikan apresiasi terhadap orang lain dan memiliki jiwa yang kritis, ya, punya percaya diri. Jadi bisa mengungkapkan pendapatnya. Tanggapan dapat berupa persetujuan, ya, artinya menyetujui, kemudian pujian. Pujian itu biasanya berhubungan dengan yang bagus-bagus atau kelebihannya, ya. Kemudian ketidaksetujuan dan kritik. Struktur teks tanggapan itu ada 3. Yang pertama adalah konteks. Konteks itu apa yang akan kamu berikan tanggapan, ya, apa yang akan kamu tanggapi. Misalnya karya sastra misalnya novel. Nah, ketika kamu memberikan tanggapan untuk karya sastra novel, maka kamu harus membaca dari awal sampai akhir novel tersebut. Atau karya seni lukisan misalnya, ya, atau peristiwa fenomena tadi tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kemudian deskripsi sendiri artinya yaitu menggambarkan. Maka di sini isinya menggambarkan bagaimana sesuatu yang terrealisasi atau diciptakan atau yang dihasilkan, ya. Kemudian penilaian itu isinya adalah tentang kelebihan dan kekurangan, ya. Kemudian ciri-ciri teks tanggapan yang pertama bersifat objektif. Objektif itu apa adanya, harus sesuai dengan fakta. Kemudian logis itu masuk di akal, jadi ketika membaca teks tanggapan kamu itu masuk di akal. Kemudian jelas, bahasanya yang santun. Kemudian berisi penilaian. Ya, berisi penilaian itu tadi. Jadi kamu memberikan apakah itu pujian, apakah itu kritikan, ataupun sanggahan. Memuat tanggapan mengenai karya. Jadi tanggapan ini kamu memuatnya tentang apa? Tentang karya seni, karya sastra, atau tentang fenomena alam. Bentuk tanggapan sendiri ada 3. Bisa berbentuk pujian, ya. Kemudian ada kritik. Dan yang terakhir ada sanggahan. Sampai di sini? Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya. Pujian adalah ungkapan setuju, sanjungan, dan penghargaan terhadap suatu hal. Kalau pujian itu biasanya berhubungannya dengan yang bagus-bagus, ya. Kamu memberikan pujian yang bagus-bagus. Misalnya, karya sastra atau karya seni lukisan teman kamu itu bagus, maka kamu memberikan pujian atau sanjungan. Memberikan pujian harus tulus. Ketika kamu memberikan pujian kepada seseorang, maka tataplah wajahnya. Jadi ketika kamu memberikan pujian, jangan kamu menoleh kepada orang lain, gitu ya, dan tidak basa-basi. Hormati dan hargai. Maka ketika kamu memberikan pujian atau memuji seseorang, hormati dan hargailah orang tersebut. Dan sesuaikan waktunya.
Berikan rasa nyaman. Ketika kamu memberikan pujian, jangan membandingkan dengan orang lain atau diri kamu sendiri. Misalnya, lukisan kamu bagus sekali, makanya kamu mendapatkan juara. Lain dengan lukisan saya tidak bisa apa-apa. Nah, itu artinya kamu memberikan rasa tidak nyaman karena dia akan merasa dibandingkan dengan diri kamu yang merendahkan gitu kan. Sedangkan dia bisa juara. Seolah-olah justru malah itu jadinya bukan memuji tapi menyindir, ya. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian ada kritik. Kritik adalah ungkapan negatif terhadap suatu hal disertai alasan. Kritik itu biasanya dengan sesuatu yang tidak baik, ya. Ungkapan yang tidak baik. Maksudnya ketika karya sastranya kurang baik, maka kamu mengkritik. Tapi mengkritik itu harus dengan alasan yang jelas. Ya, apa alasannya kamu mengkritik? Kenapa lukisan ini disebut tidak bagus menurut kamu? Maka kamu harus memberikan alasan yang jelas. Didasar konstruktif, kemudian didasarkan pada tujuan niat yang baik. Ketika kamu memberikan alasan itu agar dia memperbaiki karyanya, ya. Atau kalau misalnya kamu mengkritik kepada diri orang tersebut agar diri orang tersebut memperbaikinya. Kemudian perhatikan juga waktu dan tempatnya, ya. Jadi jangan asal mengkritik saja, lihat juga waktunya, tempatnya. Sanggahan adalah ungkapan ketidaksetujuan atau bantahan, tantangan, kemudian gagasan lain atas suatu pendapat yang disampaikan orang lain. Jadi ketika sanggahan itu, ketika orang lain memberikan pendapat, kemudian kamu menyanggah ketidaksetujuan, tapi itu harus diberikan alasannya kenapa kamu tidak setuju dengan pendapat orang lain, ya. Kaidah kebahasaan teks tanggapan, ada kalimat kompleks. Kalimat macam ini ditandai dengan anak kalimat dan induk, ya. Kemudian ada kalimat konjungsi atau kata penghubung, contohnya dan, meskipun, yang, ya. Kemudian ada kalimat rujukan, ya. Rujukan ini referensi atau informasi yang dipakai untuk mendukung penilaian penulis teks tanggapan kritis. Nah, anak-anak, untuk materi pada hari ini, Ibu cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kemudian tugas kalian selanjutnya yaitu kalian berikan contoh masing-masing satu kalimat pujian, satu kalimat kritik, dan satu kalimat sanggahan. Masing-masing satu kalimat saja ya. Kemudian kalian tulis di buku buku latihan bahasa Indonesia. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas di pojok kanan atas. Kemudian kalian foto dan di-upload di Google Formulir yang telah Ibu sediakan di Google Classroom dengan topik teks tanggapan, ya. Baik anak-anak, kerjakan tugas tepat waktu. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan hari ini kalian paham dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.